Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam kenal semuanya. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Antropologi Hukum yang diampu oleh dosen kami, yaitu Prof. Yayan Sofyan SH.MAG. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan penelitian antropologi hukum ke salah satu kampung adat yang berada di Cimahi Selatan, Bandung, Jawa Barat. Antropologi hukum sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah ilmu yang mengeksplorasi cara-cara di mana hukum dibuat, termasuk konteks sosial di mana mereka dibuat. Cara-cara di mana hukum memelihara dan mengubah institusi sosial lainnya, dan cara-cara di mana hukum menyusun perilaku sosial, dan makna hukum. Nah, tujuan kita kali ini adalah meneliti antropologi hukum yang berada di kampung adat Cirende. Stay tune semuanya, terima kasih. Kampung adat Cirende terletak di Kelurahan Lui Gajah, yang mana tepatnya di Kecamatan Cimahi Selatan. Terdiri dari 50 kepala keluarga atau 800 jiwa yang sebagian besar bermata pencarian bertani singkong. Nah, kampung adat Cirende ini sendiri memiliki luas 64 hektar yang mana terdiri dari 60 hektar untuk pertanian dan 4 hektar untuk pemukiman. Sebagian besar penduduknya memeluk dan memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan hingga saat ini. Selalu konsisten dalam menjalankan ajaran kepercayaan serta terus melestarikan budaya dan adat istiadat yang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Masyarakat adat Cirende juga sangat memegang teguh kepercayaannya, kebudayaan serta adat istiadat mereka. Menurut pemaparan tokoh adat Cirende, keberadaan kampung adat Cirende sudah berada sejak abad ke-16. Cikal bakalnya sebagai desa yang memelihara ajaran leluhur sangatlah kuat, sehingga terbentuknya desa yang bernama Cirende itu. Adapun asal-usul penamaan Cirende itu berasal dari dua kata, yaitu ci yang berarti air dan rende yang berarti pohon. Karena di Cirende dulu ada pohon besar sehingga dinamakanlah desa ini dengan nama tersebut. Cirende itu dari namanya aja dari dua kata, ci dan rende. Ci-nya kalau orang Sunda itu ngambil dari air, rende-nya dari pohon, dari kayu besar. Di Cirende dulu ada kayu besar namanya rende, itu dikasih nama Cirende. Dan itu perkiraan di abad ke-16. Struktur lembaga adat mungkin kita tengok ke belakang. Di sini ada yang namanya sesepuh. Lalu kalau orang Sunda namanya Abah masuk di Ais Pangampih Babing. Ais Pangampih itu bahasa Sunda. Jadi kita pernah jadi bayi kan digendong gitu, menggendong, menggendong kebutuhan masyarakat adat. Lalu ada satu lagi, itu Abah Asep Wardiman di Paniten. Paniten itu kalau di lembaga pemerintahan seperti humasnya, hubungan masyarakatnya. Tapi kalau orang Sunda itu Paniten itu jadi nitenan, mengawasi semua warga. Jadi yang tercantum ada 3, tapi di dalamnya ada yang namanya bini sepuh, ada nonoman, ada pemudanya, dan ada kecilnya, ada ibunya, bapaknya, pasti. Apakah di kampung adat ini ada pemerintahan seperti pada umumnya, ketua RT, ketua RW seperti itu? Ada ya. Karena Cirende ini udah ada di tengah-tengah kota. Jadi kalau ada masyarakat udah di tengah-tengah kota, udah masuk kota, pasti harus ada lembaga pemerintahan. Di sini ada Pak RW, di sini ada Pak RT, ada ibu kader yang lain. Jadi kebutuhan pemerintah melewati lembaga pemerintahan di Cirende. Cuman di Cirende ada 2 lembaga, ada lembaga adat dan ada lembaga pemerintahan. Kalau Abah masuk di lembaga adat. Itu namanya pranata kalau di sini. Kalau orang Sunda ini pranata. Pranata itu ya ruang lingkupnya kepengurusan.
Ya, terima kasih. Mungkin untuk aturan sendiri ada beberapa yang memang berlaku untuk masyarakat luar juga, untuk masyarakat adat. Tetapi secara khusus aturan itu memang dibuat buat kami masyarakat adat. Tapi hari ini kebetulan banyak sekali pengunjung orang yang ingin datang tahu tentang Cirende, mulailah aturan adat itu diterapkan. Contohnya ketika memasuki kawasan hutan, semua masyarakat adat pasti melepas alas kaki ketika dia mau masuk hutan. Nah, dulu pengunjung itu masih bebas dia menggunakan sepatu atau sandal. Baru di 2009 kami diamanatkan oleh sebuah kami bahwa aturan itu harus diberlakukan kepada pengunjung juga, kepada masyarakat yang datang ke Cirende yang ingin mengetahui itu. Ya, intinya seperti itulah. Nah, mulai hari ini udah beberapa tahun sih itu diterapkan kepada masyarakat umum ketika memasuki kawasan hutan adat, mereka juga harus sama melepas alas kaki sebagai bentuk penghormatan terhadap aturan adat. Meskipun itu belum berlaku terhadap masyarakat adat, masyarakat Cirende yang di luar adat. Mereka mah masih bebas mau pakai sepatu sandal, pakai baju merah pun kami tidak berani larang. Itu untuk menghindari hal-hal yang mungkin akan terjadi konflik sosial di masyarakat. Lebih baik dibiarkan aja. Kampung adat Cirende dalam kewilayahannya membagi tata wilayah kepada 3 bagian. Tata wilayah di sini maksudnya adalah wilayah hutan yang berada di daerah Kampung Adat Cirende. Di antaranya dikenal hutan larangan, hutan tutupan, dan hutan baladahan. Ketiga hutan tersebut memiliki makna dan arti tersendiri bagi kewilayahan Kampung Adat Cirende. Wilayah hutan larangan menjadi satu-satunya hutan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat adat Cirende, sehingga tidak diperbolehkan mengambil apapun dari hutan larangan untuk menjaga kelestarian dari hutan tersebut, sehingga hutan tersebut disematkan dengan nama hutan larangan. Berbeda dengan hutan tutupan dan hutan baladahan, manfaat dari hutan tutupan dapat diambil oleh masyarakat adat, namun berdasarkan aturan dan norma adat bahwa masyarakat adat Cirende yang mengambil manfaat dari hutan tutupan haruslah menanam juga sebagai gantinya, sehingga ini yang dinamakan dengan hubungan timbal balik antara masyarakat dan alam. Sedangkan pada hutan baladahan boleh dimanfaatkan atau diambil sepuasnya untuk kebutuhan masyarakat adat tanpa harus ada hubungan timbal balik seperti hutan tutupan. Nah, teman-teman, pembagian tata wilayah hutan ini sebagai bentuk nyata masyarakat adat Cirende menjaga dan melestarikan alam. Bahkan menurut cerita salah satu tokoh pemuda adat Kampung Cirende, Kang Tri, wilayah hutan, khususnya hutan larangan, sebenarnya banyak diminati oleh para pengusaha kota yang berniat membangun wisata. Namun kenyataannya, masyarakat adat Cirende ini tidak akan melepas hutan tersebut dengan tetap memegang teguh pepatah Sunda bahwa Gusti nu asih, alam nu ngasah, manusia nu ngasuh. Artinya, Gusti nu asih, bahwa hutan itu diberikan oleh Tuhan. Alam nu ngasah, alam menjadikan hutan itu bermanfaat untuk masyarakat adat Cirende. Dan manusia nungasuh, dan sudah sepantasnya manusia dalam konteks di sini adalah masyarakat adat Kampung Cirende mengasuh atau menjaga hutan tersebut. Lingkungan yang baik dan sehat juga sebenarnya merupakan amanat konstitusi pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, sehingga seharusnya negara juga turut hadir membantu melestarikan lingkungan melalui kebijakan-kebijakan yang memihak kepada masyarakat adat, bukan kepada golongan sepihak. Jadi kebetulan di Kampung Cirende ini ada namanya tata wilayah. Tata wilayah itu adalah di wilayah hutan. Nah, di hutan itu ada namanya hutan larangan, hutan tutupan, dan baladahan. Hutan larangan, tutupan, dan baladahan itu bagian-bagian dari kewilayahan, bagian-bagian dari tata wilayah. Untuk pemanfaatannya itu kembali lagi ke fungsi. Jadi larangan itu fungsinya untuk apa, tutupan itu fungsinya untuk apa, baladahan itu untuk apa. Jadi memang kami memperlakukan hutan itu tergantung dari tata wilayahnya, tergantung dari wilayah mana yang kami pergunakan. Jadi untuk wilayah larangan memang kami tidak sama sekali mengganggu. Makanya yang dinamakan larangan itu di adat itu larangan itu paling pantrang, paling tidak boleh itu orang masuk ke dalam. Nah, kalau untuk wilayah tutupan sama baladahan itu baru boleh, itu baru boleh dimanfaatkan. Misalkan dimanfaatkan untuk apa, kayunya untuk apa, terus lahan baladahannya untuk pertanian dan sebagainya. Itu kurang lebih.
Tentunya ya sanksi sosial itu berlaku buat masyarakat adat ketika dia melanggar. Bentuknya seperti apa? Biasanya mereka tidak akan diikutkan dalam berbagai kegiatan upacara adat. Bentuk sanksi sosialnya seperti itu. Meskipun selama akan hidup di Cirinde sampai usia hari ini 45 tahun juga kasus-kasus yang seperti tadi ada pelanggaran di masyarakat adat itu belum pernah terjadi. Karena peraturan yang ada di masyarakat adat bukan hanya masalah makanan aja, tapi ada yang lainnya juga. Tapi sampai hari ini juga belum pernah berlaku. Apalagi di masyarakat adat Cirinde itu atau di masyarakat Sunda secara umum, ketika ada masalah itu ada istilah hadeku omong gorengku omong, hadeku kecap gorengku kecap. Ketika ada permasalahan dibicarakan dulu. Bahkan dulu katanya ketika ada seseorang yang mencuri punya warga, itu tidak boleh dihukumi, tapi ditanya dulu, dibicarakan. Siapa tahu dia nyuri emang karena kelaparan, karena tidak mampu dan sebagainya. Beda lagi ketika dia mencuri itu karena emang udah jadi pekerjaan. Nah, itu mah pasti diserahkan ke polisi. Itu mah karena kami juga bagian dari warga negara Indonesia, jadi hukum positif negara juga kita pakai, ya udah diserahkan. Tapi ketika emang dia benar mencuri itu karena kebutuhan anaknya tidak makan atau ada keperluan yang benar-benar mepet, itu masih bisa dibicarakan. Seperti itu. Mungkin Masyarakat kampung adat Cirende pada umumnya memenuhi kebutuhan pangannya dengan singkong, yang diolah menjadi nasi singkong atau rasi. Ada perjalanan historik yang menarik dari beralihnya pangan masyarakat adat Cirende dari beras ke singkong. Menurut pemaparan Ketua Komunitas Kampung Adat Cirende, Kang Jajat, salah satu alasan kuat berpindahnya pangan kampung adat Cirende merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap kolonial penjajah Belanda. Musabab, hasil panen padi yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar dirampas oleh mereka. Atas insiden inilah muncul inisiatif dari sesepuh kampung adat Cirende untuk beralih mencari pangan yang dapat menopang kehidupan masyarakat Cirende. Juga didukung dengan alasan-alasan yang lain, misalnya agar masyarakat sekitar tidak selalu bergantung dengan beras, karena pada saatnya nanti lahan persawahan akan makin tergerus oleh perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang tak terbendungkan. Hidup itu bukan tujuan. Kita hidup itu bukan tujuan, tapi kodrat. Kalau kita lahir tujuan, ya abang mending lahir di istana sama presiden. Karena ini kodrat. Abah dilahirkan di keluarga adat, abah dilahirkan disediakan nasi singkong, abah dilahirkan disediakan ajaran adat. Itu kodrat yang harus diterima dan harus dijaga dan harus dilestarikan. Karena itu kodrat, bukan pilihan. Jadi betul memang kalau Cirende itu ada dua sejarah, bukan hanya sejarah adat istiadat, tapi ada sejarah pangan. Sejarah pangan itu dimulai tahun 1918. Orang tua kami itu udah nyuruh berhenti makan beras. Itu bukan tanpa alasan. Kalau abah lihat sekarang itu bukan tanpa alasan. Orang tua kami itu cukup pintar dan cukup hebat. Karena yang dilihat mereka ke depan, bukan sekarang. Melihat mereka ke depan, negara kita akan seperti apa? Urusan pangan. Karena kemarin juga hanya sebentar, beras mahal, beras menghilang, riuh orang. Apalagi kalau selamanya nggak ada, itu akan lebih riuh lagi. Tapi untuk ke Cirende aman dan nyaman tentang punya makanan pokok sendiri yang namanya singkong. Itu sampai 1918 itu baru mencoba masyarakat berhenti makan beras, menunda beras, mencari alternatif yang lain. Karena udah jawab juga. Memang di sini kepercayaan. Di sini kalau dulu mah kan memang sebelum NKRI ya,
Sebelum NKRI kan Nusantara. Sesudah Nusantara itu Sundaland. Sundaland itu wilayah, bukan suku. Jadi orang Sunda itu dulu mah, orang Indonesia itu dulu mah orang adat, orang Sunda. Karena Sundaland itu bukan suku tapi wilayah. Makanya ada Sunda besar, Sunda kecil. Sudah Nusantara, Sundaland, nah baru NKRI. Karena munculnya kepercayaan atau Sunda Wiwitan, karena dulu kan belum masuk agama-agama dari luar. Contoh Islam dari Arab, contoh Kristen dari Amerika, contoh Hindu dari Hindustan. Itu kan belum masuk ke negara kita. Yang ada kan Sunda Wiwitan atau masyarakat adat. Jadi kalau di sini memang kita umum pemerintah memberikan nama kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tapi memang Cirende harus menjadi sebuah keindahan karena Cirende ini kampung yang kecil tapi di dalamnya muslimnya banyak, kepercayaannya banyak, dan di sini ada keturunan Tionghoa. Itulah menjadi keindahan untuk Cirende, karena kita harus bisa melakukan yang namanya toleransi. Kebetulan Abah sendiri di adat sudah mendapatkan penghargaan dari pemerintah masyarakat adat yang paling bisa melakukan yang namanya toleransi. Karena ya jujur Abah tidak melihat agamanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kampung Adat Cirende sangatlah menjunjung tinggi nilai toleransi beragama. Sebagaimana yang telah dijelaskan di paparan video sebelumnya, bahkan yang lebih uniknya lagi, dalam satu keluarga bisa berbeda-beda agama. Contohnya seperti anak pertama menganut agama Katolik, anak kedua menganut Sunda Wiwitan, dan anak terakhir memeluk agama Islam. Ini sudah menjadi hal yang lumrah di Kampung Adat Cirende. Sebagai sebuah hukum tidak tertulis, hukum adat merupakan aturan-aturan yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat adat. Penerapan hukum adat mempunyai karakteristiknya masing-masing. Misalnya Kampung Adat Cirende yang memberlakukan hukum adatnya untuk masyarakat adat tidak keluarganya yang berada di Kota Cimahi, Jawa Barat. Waktu silih berganti dengan masyarakat yang juga silih berganti, memahami akan sejarah sangatlah penting agar suatu adat akan terus dikenal dan tidak terganti. Sejarah bukan hanya untuk mengenang masa yang sudah lalu, namun juga sebagai langkah untuk menentukan nasib masa yang akan datang. Bagi masyarakat adat, hukum dimaknai sebagai halang atau nafas kehidupan. Oleh karenanya, bagi masyarakat adat Cirende, menjaga hutan sama dengan menjaga kehidupan. Jalan-jalan ke Saulio. Jangan lupa ke Kota Tua. Ini adalah sebuah video yang dibuat kelompok 2. Salam dari kami kelompok 2. Spontan.